ACGP Angkatan 10 Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera. Saya guru SMA Negeri Karangjaya. Pada kesempatan kali ini saya berada pada kegiatan pra-observasi. Nah, di sini saya ditemani oleh Ibu Janita atau Mem Jane. Ibu Janita ini adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri Karangjaya. Assalamualaikum Mem Jane. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat tentunya. Alhamdulillah. Ada jam sekarang? Kalau sekarang kebetulan lagi kosong. Oh, pas sekali. Iya. Kita bahas dulu ya kegiatan hari ini. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi, di mana sebelum Mem Jane itu melakukan kegiatan proses pembelajaran, kita berdiskusi dulu mengenai mengenai observasi yang akan dilakukan nanti, seperti itu Mem Jane ya. Kegiatan observasi nanti itu saya akan mengamati dan melihat proses pembelajaran yang akan Mem Jane lakukan di kelas. Nah, sebelum itu adapun tujuan pra-observasi ini supaya Mem Jane itu dapat mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran sebelumnya, sehingga bisa diterapkan ke kegiatan proses pembelajaran berikutnya, seperti itu. Sebelum itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu, Mem Jane, apa tujuan proses pembelajaran yang akan Mem Jane lakukan nanti? Baiklah, sesuai dengan materi dan RPP, kebetulan itu adalah pertemuan pertama kelas 12 mata pelajaran bahasa Inggris. Peminatan. Nah, kita akan membahas tentang penawaran jasa. Lebih spesifiknya, tujuan pembelajarannya itu ada dua, Ibu Aulia. Yang pertama ini menerapkan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal yang melibatkan tindakan menawarkan jasa. Selain itu, yang kedua, kita juga mempunyai tujuan untuk menyusun teks interaksi interpersonal yang melibatkan tindakan menawarkan jasa. Oke, berarti Mem Jane ini akan melakukan proses pembelajaran dengan tujuan menyusun teks interpersonal itu ya. Nah, dari sini bagaimana atau apa strategi yang akan Mem Jane lakukan? Strategi bisa, model bisa, atau metode apa yang akan Mem Jane lakukan pada kegiatan pembelajaran nanti? Saya sudah mempunyai rencana untuk menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu nantinya pada akhir pembelajaran itu anak-anak diharapkan bisa menciptakan sebuah produk ya. Dalam hal ini yaitu dialog yang mereka ciptakan sendiri secara berpasangan tentang materi menawarkan jasa. Itu ya, berarti Mem Jane akan melakukan atau menggunakan model pembelajaran project based learning di situ ya. Kira-kira media apa yang sudah disiapkan untuk kegiatan observasi nanti, Mem? Ya, seperti biasa kita sudah punya RPP, kemudian ada bukunya, anak-anak juga punya buku tulis, kemudian saya juga menyiapkan handout ya atau gambaran begitu, contoh dialog yang saya sendiri buat ya, untuk contoh panduan bagi siswa sebelum mereka membuat dialog secara berpasangan milik mereka sendiri. Nah, setelah itu nanti untuk tahapan pembelajarannya saya juga menciptakan handout kecil-kecil berisi tentang tema yang akan mengarahkan mereka dalam menyusun dialog yang akan mereka ciptakan nanti. Oke, luar biasa sekali ya, sudah siap berarti dari sisi model, strategi, metode, dan juga medianya berupa handout yang akan Mem siapkan ya. Dari situ bagaimana area pengembangan yang akan Mem Jane ingin kembangkan kembali seperti itu? Di sini kan kita ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tapi yang akan saya lebih kembangkan itu pada sisi keterampilan. Dalam bahasa Inggris kan dia ada 4, reading, writing, listening, dan speaking. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus pada keterampilan speaking atau berbicara. Iya, karena memang materi ini nanti pada kenyataannya akan berguna pada kehidupan mereka sehari-hari. Ya, mereka harus berbicara dengan lawan bicaranya. Kalau cara alamiah mungkin nanti kalau bertemu dengan penutur bahasa asing,
mereka sudah siap. Itu luar biasa ya. Iya. Jadi lebih spesifiknya di keterampilan ya, Mem Jen ya. Lebih ke speaking ya. Speaking, berbicara seperti itu. Iya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dari skala 1 sampai 10? Di situ kan area aspek Mem Jen yang akan kembangkan keterampilan ya. Betul sekali. Nah, kalau ada skala 1 sampai 10, kira-kira kemampuan anak dari area speaking itu untuk sekarang itu berapa, Mem Jen? Kalau berdasarkan hasil dari pretestnya gitu Bu ya, sebelum pembelajaran itu saya lihat nilainya masih di atas rata-rata sedikit, tapi belum juga baik, yaitu angka 6. Oh, 6. Oke. Nah, dari misalkan dari angka 6 itu nanti Mem akan melakukan kegiatan proses pembelajaran ya di sana. Nah, kira-kira harapan Mem Jen setelah melakukan proses pembelajaran itu dari skala 1 sampai 10 itu naik berapa, Mem Jen? Saya harapkan bisa naik 2 poin, nah, jadi 8 itu Oh, sudah 8 ya. menurut saya sudah baik. Oke, bagus sekali ya 8. Nah, dari 8 itu apa rencana Mem Jen untuk meningkatkan area keterampilan tadi? Apa yang ingin Mem Jen siapkan untuk meningkatkan aspek keterampilan siswa tadi, Mem? Yang sudah kita bahas tadi sebelumnya Iya. Bu ya, kita sudah siapkan handout Oh, tadi itu ya. materi supaya lebih optimal gitu, anak-anak juga mungkin lebih aktif, kemudian dia juga percaya diri dan dia mampu gitu menciptakan dialog tadi ya dalam tahapan pembelajaran. Jadi saya harus betul-betul menekankan bahwa misalnya pada tahapan ini yang ini harus mereka sudah capai, kemudian semuanya bisa tercapai dengan baik dan tepat waktu seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, di sini nanti setelah nanti pada saat kegiatan proses pembelajaran, kira-kira kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran itu yang akan saya observasi, Bu? Oh ya, berdasarkan jadwal mengajar itu kelas 12 Oh iya. pada hari Rabu besok Ibu ya, jam pertama dan kedua. Oke, Jadi kelas 11-nya. Oke, berarti nanti kita akan ketemu besok ya untuk Iya. kegiatan observasi. Ibu akan melakukan kegiatan proses mengajar dan saya akan hadir untuk mengobservasi atau mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran Ibu, apakah bagaimana aspek-aspeknya akan saya nilai seperti itu, Bu ya. Iya. Oke, nanti setelah kegiatan observasi kita akan berdiskusi kembali, Bu, bercakap-cakap kembali untuk kegiatan pasca observasi. Oke, sebelum itu apa yang telah Ibu dapatkan dari proses percakapan kita kali ini, Bu? Saya mendapatkan banyak ilmu ya tentunya, untuk dari sisi kesiapan saya sebelum mengajar, bahwa ada hal yang harus saya siapkan sebelum saya bertemu dengan siswa sehingga nanti hasilnya bisa lebih optimal. Biasa sekali. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. waktunya, Bu. Oke, kita rencanakan besok ya kegiatan Ya, observasi saya tunggu ya, Bu, di kita. kelas Oke, saya. siap. Oke. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you this morning? I'm good, thank you. Okay. Today is our first meeting ya, after the long holiday. Setelah libur panjang, ini pertemuan pertama kita ya. So today I'm going to teach you English ya, for 2 hours. Bahasa Inggris 2 jam ya. Before we start, sebelum kita mulai ya, I'm going to see who is here and who is not here today ya. Kita absensi dulu ya. Okay, if you are here, please raise your hand and say present ya. If your friend is not here, tidak hadir, tolong disampaikan ya. Ya. Andrea Jasa Saputra, Anggun Ardila. Kita masuk ke materi pertama kita, yaitu tentang penawaran jasa ya, lebih tepatnya menerapkan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindak menawarkan jasa
juga akan menyusun teks tersebut, ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu tentang materi ini, penawaran jasa? Ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Offering? Bantuan? Oke, very good, I'm good. Offering help, ya. Help atau services. Nah, ya, penawaran jasa. Ya, jasa di sini kan bisa berbentuk bantuan juga, ya, help, ya. Nah, oke, kira-kira ada yang tahu tidak salah satu ungkapan yang bisa kita pakai untuk penawaran jasa? Misalnya kalian lagi mengalami kesulitan, ada orang yang menawarkan bantuan. Biasanya dia bilang apa? Can I help you? Very good. Nah, yang begini ya. Can I help you? Very good, I'm good. Ada lagi yang bisa? What can I do for you? Nah, bisa ya? What can I do for you? Can I help you? Ada lagi yang lain?
want to do the giving. I don't think so. You are my best friend. Thank you so much. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang penawaran jasa dan cara menanggapi atau meresponnya. Oke ya. Enak sekali hubungannya dengan materinya dan juga responnya ya. Dan bisa kalian terapkan nanti pada kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau proses pembelajaran kita pada hari ini bagaimana menurut kalian? Ada yang memberikan tanggapan? Ya, silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik karena bisa melatih ungkapan penawaran jasa dengan meresponnya. Oke, terima kasih Aulia. Oke, baiklah. Mungkin kita sampai ke akhir pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa nanti PR-nya dikerjakan ya. Ada di dalam 1 sampai 4. Ada pertanyaan di bawahnya. Coba nanti kalian jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang ungkapan menyampaikan pendapat ya. Nanti coba dibaca untuk materi berikutnya ya. Oke, baiklah. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sedang berada pada tahap pasca observasi. Jadi saya akan memberikan pertanyaan atau refleksi mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Mem Janita kemarin. Oke, Assalamualaikum Mem Jen. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah pada kegiatan kali ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa refleksi dan juga mengcoaching ya Mem Jin setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin. Sebelum itu, apa yang Mem Jin rasakan? Apa yang dirasakan ketika sudah selesai kegiatan pembelajaran itu? Oh ya, pertama sih lega ya Bu, tentunya ya sudah menyelesaikan satu pertemuan, sudah tuntas itu. Cuman dalam aplikasinya ya ada rasa puasnya, ada juga rasa ketidakpuasannya seperti itu ketika ada hambatan-hambatan yang menghambat kesuksesannya, jadi tidak bisa 100%. Oke, berarti ada terasa hambatan-hambatan ya Iya. saat kegiatan itu. Iya. Menurut Ibu Mem Jen, hal baik apa yang sudah dilakukan pada kegiatan pembelajaran kemarin, Mem? Sudah melaksanakan sesuai dengan jalannya tahap-tahap pembelajaran yang tertera di dalam PPP, sudah juga mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki juga seperti itu. Oke, berarti sudah merasa tercapai ya tujuan pembelajarannya ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang kemarin kita bahas di tahap pra-observasi, yaitu Mem Jen ingin mengembangkan area speaking ya, dari Ya, keterampilan speaking seperti itu, Mem. Bagaimana itu? Dari ketiga area ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap, memang area yang ingin dikembangkan itu, yang lebih dioptimalkan itu keterampilan berbicara atau speaking. Ya alhamdulillah, menurut pendapat saya rasanya saya sudah mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang lebih penting itu adalah sisi keterampilannya, yaitu menyusun dialog dengan tema ungkapan menawarkan jasa. Jadi anak-anak sudah berhasil membuat dialog mereka sendiri dan sudah bisa menampilkannya secara berpasangan dulu, kemudian mereka sudah lebih percaya diri untuk menampilkannya di depan kelas. Oke, luar biasa sekali.
Sebelum itu izinkan saya menyampaikan ya hasil pengamatan sesuai dengan yang sudah saya observasi kemarin ya Mijen ya. Saya observasi, saya lihat model pembelajaran project based learning yang menggunakan itu sudah sesuai prosedur, kemudian medianya itu cukup, dan juga keterampilannya juga sudah keluar, yaitu anak-anak juga mempresentasikan ya, speaking ya keluar. Jadi mereka berdialog, keluar keterampilannya di situ yang saya lihat. Namun daripada itu mungkin butuh pengembangan dari sisi yang pertama media mungkin seperti itu. Mungkin medianya itu perlu dikembangkan lagi atau disiapkan kembali seperti itu Menjen ya. Lalu yang kedua, saya amati juga pada saat kegiatan pembelajaran, anak-anak itu hanya ada sebagian yang berkolaborasi dan juga ada sebagian yang kurang berkolaborasi seperti itu. Ada yang diam seperti itu. Ada yang memang khusus mereka senang, mungkin lebih senang lagi aktif seperti itu Menjen. Kira-kira dari yang awal tadi Menjen bilang ada hambatan-hambatan. Hambatan apa yang dirasakan pada saat kegiatan pembelajaran kemarin? Oh iya, seperti sesuai dengan yang Ibu sampaikan ya, saya juga merasakan hal yang sama ya. Di sisi media sebenarnya sudah merencanakan dengan baik untuk menyiapkan handout, tapi karena keterbatasan waktu dan pada saat penyiapan itu juga H-1 ya Bu ya, mati lampu gitu. Jadi saya tidak sempat, padahal sudah diketik mau ngeprintnya, tidak sempat. Akhirnya pada saat di kelas saya tulis di papan tulis. Sebenarnya saya mau kasih handout satu bangku itu satu, tapi tidak tercapai ya. Itu yang saya bilang hambatan. Jadi mungkin takutnya mereka yang jauh tidak terlalu terlihat dengan apa yang saya tulis di depan. Itu. Kemudian ya Ibu tadi bahas juga yang aktif atau pasif itu ya Bu ya, saya sudah mencoba memasangkan siswa itu dengan yang sedemikian rupa supaya mereka semuanya aktif Bu ya. Cuman ya mungkin model atau strategi yang mereka miliki itu memang walaupun kita sudah mencoba menstimulasi, memang masih ada yang belum bisa mengembangkannya. Ada yang sudah berkembang secara optimal, dia aktif, dia bersemangat dan percaya diri. Cuman ada juga yang sudah distimulasi masih juga seperti itu. Mungkin ada strategi yang lebih pas untuk anak-anak ini. Itu kita bisa kembangkan sekarang ya. Itu kalau dari sisi media, menurut tadi Menjen itu ini ya kesalahan teknis ya. Jadi ada kesalahan waktu. Oke. Nah kalau dari sisi strategi kayak tadi kata Menjen, kira-kira menurut Menjen strategi apa yang bisa membuat siswa itu lebih aktif seperti itu? Iya, saya pernah mengikuti beberapa diklat mengenai strategi, kalau tidak salah namanya itu berdiferensiasi. Saat ini seperti sedang booming ya. Benar sekali. Saya akan coba memahaminya. Sepertinya kalau dari strategi ini dia berpihak kepada kebutuhan anak gitu ya, potensi dan minat kesukaan dia itu di mana. Jadi mungkin saya tidak bisa mengotor misalnya produknya harus berdialog di depan kelas. Mungkin saya bisa menawarkan opsi lain, misalnya bebas kalian mau mempresentasikannya dalam bentuk apa, bisa mungkin menggunakan voice note, dia kumpul ke saya, bisa juga misalnya dia bikin draft kemudian dia rekam, ada yang PD mau di depan juga silakan. Jadi dikembalikan ke peserta didiknya, mereka bisa memilih sesuai minat mereka. Luar biasa sekali ya. Berarti itu bisa dikembangkan lebih lanjut ya dari sisi tadi kata Menjen pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, dari situ kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya nanti ketika dilakukan supervisi mendatang, apa yang sudah terpikir atau terencana yang ingin diperbaiki dari pembelajaran kemarin? Ya, sepertinya saya mau mencoba menggunakan strategi berdiferensiasi dengan media-media yang lebih menarik, mungkin dengan contoh-contoh produknya juga. Kemudian juga mungkin anak-anaknya juga bisa lebih diperhatikan lagi yang mana yang harus stimulasi lebih. Oke, luar biasa sekali. Dari diskusi kita ini, apa yang terbayang dari Menjen ketika apa yang lakukan untuk meningkatkan aspek keterampilan, maksudnya seperti ini,
apa yang akan dilakukan Minjen untuk meningkatkan. Kemarin kan sudah kita bahas ya tentang aspek yang spesifik yang ingin Minjen kembangkan, Iya. yaitu si keterampilan ya. Nah itu apa rencana kedepannya nanti untuk meningkatkan aspek keterampilan itu? Oh ya, masih berfokus di keterampilan Iya. ya Bu ya. Speaking ya, mungkin saya juga lihat kemarin kendalanya itu pengucapannya agak kurang, mungkin bisa dilatih lagi cara pengucapannya yang tepat, kemudian kreativitas untuk membuat dialognya juga, kemudian kreativitas produk sesuai dengan strategi yang berdiferensiasi tadi. Jadi saya harus menerima gitu apapun produk yang mereka hasilkan. Oke, bagus sekali ya. Iya. Jadi untuk supervisi berikutnya atau kegiatan observasi berikutnya itu masih di aspek keterampilan ya Iya. yang dikembangkan. Iya. Oke, sukses selalu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa saling bisa sharing ya, bisa coaching dan memperbanyak kompetensi kita ya Iya. Minjen ya. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Sekian kegiatan pasca observasi ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.